1. Bagaimana hubungan stilistika dengan kajian tekstual dan kajian kontekstual? Stilistika memiliki hubungan erat dengan kajian tekstual dan kajian kontekstual. Dalam bidang analisis sastra dan bahasa, yang pertama, hubungan dengan kajian tekstual. Stilistika berfokus pada analisis gaya bahasa dan kecenderungan artistik dalam teks. Kajian tekstual di sisi lain memeriksa teks secara mendalam untuk mengidentifikasi arsitektur, gaya bahasa, narasi, dan elemen-elemen lain yang membentuk teks secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, stilistika memberikan alat analisis yang digunakan dalam kajian tekstual untuk memahami bagaimana bahasa yang digunakan dalam konteks sastra atau teks tertentu. Hubungan kajian teks kontekstual. Kajian kontekstual mengeksplorasi teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, sosial, dan politik di mana teks tersebut dihasilkan atau diterima. Stilistika memberikan kontribusi dengan cara menganalisis bagaimana gaya bahasa tertentu dan penggunaan bahasa secara artistik mempengaruhi dan tercermin dalam konteks sosial dan budaya yang luas. 2. Sebutkan 3 pendekatan dalam stilistika dan jelaskan perbedaan antara 3 pendekatan tersebut. Dalam stilistika terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk menganalisis gaya bahasa dan ekspresi artistik dalam teks. Berikut ketiga yang akan saya berikan penjelasan dan perbedaannya, yakni yang pertama pendekatan retorika. Penjelasannya, pendekatan retorika berfokus pada analisis retoris atau gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Figur retoris seperti metafora, metonimi, personifikan, dan lain-lain dipelajari untuk memahami bagaimana penulis menciptakan efek artistik dan persuasif dalam teksnya. Perbedaannya, pendekatan retorika lebih menekankan pada penggunaan bahasa untuk menciptakan efek retoris dan persuasif. Ini melibatkan analisis terhadap struktur bahasa dan teknik-teknik retoris yang digunakan dalam teks untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Yang kedua, pendekatan linguistik. Untuk penjelasannya dalam stilistika melibatkan analisis struktur bahasa dalam teks termasuk yakni sintaksis, morfologi, dan fonologi. Fokus utamanya adalah pada tata bahasa dan bagaimana struktur bahasa tersebut digunakan untuk menciptakan efek artistik atau estetika dalam teks. Perbedaannya yakni berbeda dengan pendekatan retorika yang lebih fokus pada figur retoris dan pengaruhnya. Pendekatan linguistik lebih menekankan pada aspek formal dan struktur linguistik teks. Ini mencakup analisis sintaksis, pemilihan kata, dan pengaturan frasa untuk memahami bagaimana penulis memanipulasi bahasa secara formal. Untuk yang ketiga, pendekatan sastra. Penjelasannya, untuk pendekatan sastra dalam stilistika menempatkan teks dalam konteks sastra yang lebih luas. Ini melibatkan penelitian terhadap gaya khusus penulis, tema yang dijelajahi, dan keunikan ekspresi artistik dalam teks. Analisis ini dapat mempertimbangkan genre sastra, tradisi sastra, dan pengaruh sastra pada teks. Untuk perbedaannya, pendekatan sastra lebih menitikberatkan pada teks sastra dan penempatan teks dalam tradisi sastra yang lebih luas. Ini berbeda dengan yang pertama pendekatan retorika dan yang kedua linguistik yang lebih fokus pada aspek formal dan bahasa penggunaannya dalam teks secara spesifik.
Dengan memahami perbedaan antara pendekatan retorika, linguistik, dan sastra dalam stilistika, analis dapat memilih metode yang paling sesuai untuk memahami dan menganalisis gaya bahasa serta ekspresi artistik dalam teks berdasarkan tujuan analisis dan konteksnya. 3. Jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa stilistika menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam menganalisis karya sastra? Stilistika merupakan pendekatan yang penting dalam menganalisis karya sastra karena ada beberapa alasan utama, yakni yang pertama mengungkapkan gaya penulis. Stilistika memungkinkan pembaca atau peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami gaya bahasa khas penulis. Setiap penulis memiliki cara unik dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, emosi, dan tema tertentu. Dengan menggunakan pendekatan stilistika, kita dapat menggali bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan figur retoris digunakan untuk menciptakan gaya penulis yang khas dan mengungkapkan kepribadiannya dalam karya sastra. Untuk yang kedua, mengamati estetika teks. Stilistika membantu dalam mengapresiasi dan memahami aspek estetika dari karya sastra. Analisis stilistika dapat menyoroti keindahan bahasa, kecanggihan teknik naratif, dan kompensasi artistik dalam teks. Ini dapat membantu pembaca untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa yang kreatif dapat meningkatkan pengalaman pembaca dan membuat teks lebih mendalam secara artistik. Yang ketiga, ada menghubungkan gaya dengan makna. Stilistika membantu dalam menghubungkan penggunaan gaya bahasa dengan makna yang tersirat dalam teks. Pilihan kata, sintaksis, figur retoris, dan gaya naratif tidak hanya berperan dalam estetika teks, tetapi juga dalam menyampaikan pesan, tema, dan nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Dengan menganalisis gaya bahasa ini, kita dapat lebih memahami bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi terhadap pemahaman makna yang lebih dalam dari karya sastra. Yang terakhir, menggali pengaruh budaya dan konteks. Melalui stilistika, kita dapat menelusuri pengaruh budaya, sejarah, dan konteks sosial dalam penggunaan bahasa oleh penulis. Analisis stilistika memungkinkan kita untuk melihat bagaimana penulis merespon dan merefleksikan nilai-nilai dari norma budaya melalui pilihan bahasa dan gaya bahasa mereka. Ini membuka jendela untuk memahami bagaimana karya sastra dapat menjadi cerminan zaman dan tempat di mana itu diciptakan. Dengan demikian, stilistika tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk menganalisis gaya bahasa dan ekspresi artistik dalam teks, tetapi juga membuka wawasan lebih dalam tentang bagaimana karya sastra berfungsi secara estetis, emosional, dan intelektual. Ini membuat stilistika menjadi alat penting dalam mendekati dan menghargai kekayaan karya sastra dari berbagai perspektif. 4. Dalam kajian stilistika, hal-hal apa saja yang dapat dikaji dari unsur bunyi? Dalam kajian stilistika, unsur bunyi atau fonologi merupakan aspek penting yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana penulis menggunakan elemen-elemen suara dalam bahasa untuk menciptakan efek artistik dan mempengaruhi pengalaman pembaca. Berikut bunyi. Yang pertama, rima dan ritme. Yang kedua, aliterasi dan asonansi. Yang ketiga, onomatope. Yang keempat, intonasi dan prosidik. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa imitatif.
5. Jelaskan menurut pendapat Anda, bagaimana cara menentukan suasana pada karya sastra. Menentukan suasana dalam karya sastra melibatkan penggunaan berbagai elemen sastra untuk menciptakan atmosfer atau perasaan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan suasana dalam karya sastra, yakni yang pertama ada deskripsi visual dan sensori. Yang kedua, penggunaan kata-kata dan gaya bahasa. Untuk yang ketiga, untuk di tone dan mood. Yang keempat, setting dan lokasi. Yang kelima, musik dan ritme kalimat. Dan yang terakhir, yang keenam, reaksi dan emosi karakter.